Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullaha rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang Jumat rahimahumullah. Pada persiapan Ramadan, sebagai muslim sudah seharusnya bila kedatangan Ramadan yang penuh dengan keberkahan kita membuat dengan penuh kegembiraan, karena insyaallah kesempatan menikmati ibadah Ramadan kembali kita peroleh. Target utama dari ibadah Ramadan adalah semakin mempermantap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankannya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, sebagai wujud dari rasa gembira akan datangnya bulan Ramadan, bukan hanya kita ucapkan ahlan wa sallam Ramadan atau marhaban ya marhab, tetapi juga kita siapkan atau kita kondisikan diri, keluarga dan masyarakat guna menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk mengoptimalkan Ramadan yang mulia. Persiapan sebagaimana kita ketahui merupakan sesuatu amat penting dalam masalah apapun. Bagi juga dengan upaya kita mengoptimalkan kesucian bulan Ramadan yang beberapa hari lagi akan datang. Mulai kesempatan khutbah dan singkat ini akan kita bahas sekurang-kurangnya persiapan harus kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Pertama adalah persiapan jiwa. Hal ini karena Ramadan merupakan bulan bersih jiwa dan sifat-sifat tercela dan dosa telah dilakukan. Oleh karena itu, bulan disebut dengan Ramadan yang berarti membakar atau mengasah, dinamakan demikian. Karena pada bulan Ramadan dosa-dosa manusia akan dibakar sebagai imbalan dari kesadaran jiwa yang terwujud dalam membentuk amal soleh dan meningkatnya. Bahkan disebut mengasah karena bulan itu jiwa kita akan diasah kembali agar memiliki ketajaman dalam membedakan antara hak dengan yang batil. Dari jiwa yang bersih inilah jiwa kita akan menjadi seperti tanah subur yang ditaburi dengan benih-benih kebajikan atau kebenaran. Dalam kaitan dengan persiapan jiwa itu, alangkah baiknya kalau sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, kita banyak melakukan puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh
Berdoa dan paling memanfaatkan. Bahkan orang tua kita terdahulu bisa berziarah ke kubur menjelang Ramadan agar jiwa kita menjadi ingat kepada kematian sehingga Ramadan nanti bisa kita optimalkan untuk menjadi titik tolak beramal soleh yang banyak. Manakala kita mempersiapkan jiwa, insya Allah kita menjadi senang dan kedatangan Ramadan, sehingga senang juga menjalankan segala kewajiban yang harus dilakukan di bulan suci itu. Dengan rasa senang itu, ibadah Ramadan akan dilaksanakan dengan ringan meskipun sebenarnya berat. Apalagi bagi yang ibadah Ramadan yang memang ringan akan terasa lebih ringan lagi dan menyenangkan. Sementara tanpa rasa senang, ibadah yang ringan pun menjadi terasa berat dan terasa bertambah berat pada ibadah yang sudah berat. Jiwa yang sudah dipersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan akan memiliki kesadaran bahwa ibadah Ramadan khususnya puasa tidak hanya dilakukan karena kewajiban tetapi juga karena kebutuhan. Agaknya redaksi tersebut sengaja dipilih untuk mengisyaratkan bahwa puasa tidak harus merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia itu sendiri akan mewajibkannya atas dirinya pada saat dia menyadari betapa banyak manfaat di balik puasa itu. Masyarakat muslim rahimahumullah. Persiapan kedua untuk memasuki bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Hal ini karena untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, persiapan ilmu juga harus dilakukan sehingga ibadah Ramadan kita laksanakan dengan tidak ada lagi keraguan di dalam hati dan pikiran. Dengan demikian, segala hal yang terkait dengan ibadah Ramadan sudah harus kita pahami dengan sebaik-baiknya, baik dengan menyangkut kaifiyah atau tata cara ibadah Ramadan dari segi fikihnya, yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, yang dianjurkan untuk dilakukan hingga hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, hikmah yang berkaitan dengan pembaikan jiwa dan akhlak maupun hikmah terhadap kesehatan jasmani. Karena itu alangkah baiknya kalau buku-buku tentang ibadah Ramadan kita baca lagi. Penerangan atau ceramah tentang Ramadan dilakukan sebelum bulan Ramadan tiba, termasuk penerangan tentang puasa dan kesehatan puasa dan etos kerja dan sebagainya. Memahami berbagai persoalan dengan berkaitan dengan ibadah Ramadan menjadi sangat penting agar kita tidak bingung dalam melaksanakan dan nantinya bisa kita laksanakan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga manfaat yang kita peroleh dari ibadah Ramadan bukan hanya secara jasmani melainkan juga rohani. Persiapan ketiga adalah persiapan fisik. Hal ini karena khususnya puasa dan zakat tarawih bisa kita laksanakan dengan baik. Salah satunya manakala kita memiliki kondisi fisik yang sehat. Sebagaimana kita ketahui, muslim yang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tetapi harus mengkodoknya sesudah Ramadan berakhir. Bila kondisi kesehatan sudah kembali pun pulih. Oleh karena itu, kondisi fisik yang sehat juga harus kita persiapkan baik dengan menjaga kondisi fisik agar tetap sehat selama menunaikan ibadah Ramadan maupun melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengobatinya, tidak terdapat penyakit yang diderita. Sidang Jumat rahimahumullah. Apabila memasuki bulan Ramadan tahun ini, kita persiapkan diri sekeluarga dan masyarakat dengan baik-baik. Ya. Insya Allah ibadah Ramadan akan diberikan pengaruh yang sangat positif, yaitu jiwa yang bersih, jasmani yang sehat, akal dan cerdas, masyarakat dan damai, berakhlak mulia dan selalu siap melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar.
Persiapan memasuki Ramadan memang harus kita lakukan agar ibadah Ramadan yang kita lakukan tidak hanya menghasilkan lapar dan haus saja, tetapi juga meningkatkan atau memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Demikian khutbah Jumat kita yang singkat pada hari ini, semoga manfaat bagi kita semua. Amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullaha rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wa minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana taqabbal minna inna antas sami'ul alim wa tab 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.